Setelah memeras paguyuban klan Sirius dan klan Singa Emas, Mumu juga melarang mereka untuk mencari harta. Mumu dan rombongan pikniknya melanjutkan dalam pencarian harta. Banyak godaan di danau harta ini, untungnya Mumu mampu mengendalikan keserakahan dalam hatinya. Mumu mendapatkan mata pemusnahan yang merupakan mata dari binatang harta karun. Kedepan mata ini menjadi mata ketiga Mu Chen untuk mengalahkan lawan-lawannya. Pemakaman ilahi. Saat Mu Chen perlahan mendarat dari atas danau harta karun, 9 neter, pisau tinta, dan sisanya melesat. Mereka bingung dengan perubahan tiba-tiba pada Mu Chen dan noda darah di antara alisnya. "Kakakmu, apakah kamu menemukan sesuatu?" Han San bertanya, merasa malu. Dia adalah orang yang telah memberitahu mereka dengan percaya diri bahwa ada petunjuk tentang burung abadi di makam segudang binatang. Tetapi selama 10 hari terakhir, Mu Chen telah menjelajahi sekitar dan tidak dapat menemukan apapun. Mu Chen mengangguk lembut dan tersenyum. Mereka sangat antusias dengan reaksinya, karena ini adalah pertama kalinya selama 10 hari terakhir ini mereka melihatnya mengangguk. Mu Chen tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan memberitahu mereka tentang tempat misterius dan klan Phoenix. Klan Phoenix juga ada di sini. Nine Nether terkejut dan berkata dengan cemberut, orang-orang ini sangat pemilih, dan hanya hal-hal luar biasa yang bisa membuat mereka begitu cemas. Pada titik ini, mata Nine Nether berbinar. Burung abadi primordial dianggap sebagai bagian dari klan Phoenix, tetapi itu lebih jarang daripada burung Phoenix aslinya. Mereka pasti akan segera bertindak jika mereka telah mendengar tentang petunjuk tentang burung yang tidak mati. Jika mereka bisa mendapatkan Blood Essence of the Undying Bird, mereka akan bisa berevolusi dan meningkatkan garis keturunan mereka. Namun, semuanya akan menjadi rumit setelah klan Phoenix terlibat. Mereka tidak akan membiarkan orang lain mendapat bagian, karena kesombongan mereka. Mereka lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan klan Sirius dan klan Golden Lion. Jika klan Phoenix pergi ke tempat yang telah ditemukan saudaramu, itu pasti tempat yang istimewa, kata Han San. Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, kami memiliki beberapa informasi lain. Oh, Mu Chen kaget dan menatap Han San. Apa yang dia tahu dan tidak beritahu kita? Ketika Han San melihat pandangan Mu Chen, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun darimu. Selama beberapa hari terakhir ketika Anda berkultivasi, saya mengirim orang-orang saya untuk pengintaian. Meskipun mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang burung abadi, mereka memiliki penemuan lain. Petik 2. Penemuan lain. Dalam 10 hari, ada peningkatan mendadak dalam jumlah kelompok yang telah memasuki makam binatang segudang. Banyak dari mereka berasal dari klan Supreme Divine Beast, kata Han San, terlihat serius. Ada klan burung raksasa, klan merak 9 warna, klan bangau ilahi, klan kera penusuk surga. Mu Chen akan mengangkat alisnya setiap kali Han San menyebut sebuah klan. Klan ini terkenal di dunia 1000 besar dan mapan. Ini adalah klan Supreme Divine Beast, dan mereka memiliki sejarah yang panjang. Mu Chen awalnya terkejut, tetapi segera, dia menjadi sangat serius. Jika hanya 1 atau 2 klan Supreme Divine Beast yang memasuki makam Myriad Beast, itu akan menjadi kebetulan. Namun, jika begitu banyak dari mereka muncul pada saat bersamaan, pasti ada alasannya. Pasti ada sesuatu di makam Myriad Beast yang telah menarik mereka, kata Ingblad, memukul paku di kepala. Klan binatang ilahi tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka dan memasuki tempat yang berbahaya jika tidak demikian. 9 Nether mengangguk, dan tiba-tiba, dia menatap Mu Chen. Mu Chen menyadarinya juga, dan dia menyipitkan mata dan berkata, mungkinkah mereka pergi ke tempat misterius? Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di tempat misterius itu, jika itu bisa menarik klan Phoenix ke sana, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Klan Supreme Divine Beast lainnya secara alami akan tertarik padanya juga. Han San mengangguk, dan setuju bahwa memang begitu. Apa yang kamu rencanakan? Ingblad bertanya, menatap Mu Chen. Nine Nether menoleh untuk melihat Mu Chen juga. Sepanjang jalan, Mu Chen telah memenangkan kepercayaan dari teman-temannya, dan dia tanpa sadar menggantikan Nine Nether sebagai pembuat keputusan untuk tim mereka. Mu Chen terdiam beberapa saat. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di tempat misterius itu, dari kelihatannya, itu pasti lebih berbahaya daripada tempat mereka sekarang. Selain itu,
Karena klan Supreme Divine Beast sedang menuju ke tempat yang sama, mereka akan bertengkar hebat begitu mereka mulai bersaing satu sama lain. Mereka yang kurang kuat akan benar-benar musnah. Dalam keadaan normal, Mu Chen akan menghindari pergi ke tempat yang berbahaya. Namun, bagaimana jika ada petunjuk tentang Unding Bird? Meskipun Mu Chen telah mendapatkan banyak keuntungan dengan memasuki tanah binatang ilahi, masalah utamanya belum terselesaikan. Dia harus membantu 9 neter mendapatkan esens darah burung abadi untuk menyempurnakan garis keturunannya. Dia akan bermasalah jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas ini, dan tidak ada jumlah artefakuasi ilahi yang akan mengimbanginya. Karena itu, dia harus pergi, meskipun tempat itu penuh dengan bahaya. Terlepas dari apapun yang ada di tempat itu, aku tidak akan melewatkan kesempatan apapun yang akan membawaku ke burung abadi. Saya harus pergi ke sana, kata Mu Chen dengan lembut tapi tegas saat dia melihat mereka. Meskipun Nine Nether tidak mengatakan apa-apa, matanya berkilau, dan dia tersentuh. Ingblade mengangguk, dan Ingring tidak keberatan. Ketika Mu Chen melihatnya, dia melihat ke arah Han San dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Han, jika kamu sibuk, kita bisa bergerak dulu." Mu Chen tidak memaksa Han San pergi bersama mereka. Lagi pula, lawan yang harus mereka hadapi mungkin adalah klan Supreme Divine Beast yang lebih kuat dari Golden Sky Prime. Ketika Han San mendengarnya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, "Saudaramu, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Anda tidak memperlakukan saya sebagai teman. Jika bukan karena Anda semua, kami tidak akan bisa memasuki Lake of Treasures, apalagi mendapatkan harta karun itu. Karena Anda membutuhkan bantuan, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Petik 2. Mu Chen tertegun. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih. Han San adalah penguasa kelas 7. Dengan Sky Shattering Rod yang dia dapatkan sebelumnya, dia tidak lagi takut pada Golden Sky Prime, meskipun dia berada di Peak of Great Seven Sovereign. Mu Chen akan memiliki tim yang lebih kuat dengan bantuan Han San. Namun, Han San mungkin harus berhadapan langsung dengan klan Supreme Divine Beast, dan itu akan sulit baginya dan anak buahnya. Mu Chen terkejut dengan keputusannya untuk membantunya. Kalau begitu, mari kita bergerak sekarang dan masuk jauh ke dalam makam binatang segudang. Kami dapat memeriksa dengan klan lain di sepanjang jalan untuk melihat apakah kami dapat memperoleh informasi tentang burung yang tidak mati. Kami akan langsung pindah ke tempat itu jika memang ada petunjuk. Namun, jika keduanya tidak terhubung, kami akan membatalkan rencana dan pergi ke tempat lain, kata Mu Chen sambil tersenyum. Tidak peduli harta apa yang ada di tempat misterius itu, tugas terpenting Mu Chen adalah membantu 9 neter mencari esens darah burung abadi untuk menyempurnakan garis keturunannya. Segala sesuatu yang lain harus disingkirkan untuk saat ini. Han San mengangguk. Ini akan menjadi skenario kasus terbaik jika dia tidak harus berhadapan langsung dengan klan Supreme Divine Beast. Bagaimanapun, mereka tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Golden Sky Prime akan mewaspadai para jenius dari klan Supreme Divine Beast. Mu Chen mengangkat matanya untuk melihat makam Myriad Beast. Dia melambaikan tangannya, berubah menjadi cahaya, dan melesat keluar. 9 neter dan sisanya mengikuti di belakangnya dan melesat keluar dari danau yang tenang. Mu Chen memimpin teman-temannya jauh ke dalam makam binatang segudang. Dia telah memeriksa daerah itu selama 10 hari terakhir dengan bantuan mata pembasmi. Perjalanan mereka sangat mulus, dan mereka belum menemukan kelompok roh binatang. Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka mulai masuk lebih dalam ke makam Myriad Beast. Pada hari kedua perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok orang lain yang pergi ke tempat yang sama dengan mereka. Mereka memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari kelompok ini dengan menggunakan beberapa kekuatan. Kekuasaan adalah raja di tanah binatang ilahi. Selama seseorang cukup kuat, bahkan klan Supreme Divine Beast akan mundur selangkah. Dari informasi yang didapatnya, Mu Chen akhirnya mengetahui latar belakang tanah misterius itu. Ada desas-desus bahwa selama zaman primordial ketika tanah binatang ilahi dihancurkan, kekuatan tertinggi di benua ini bertarung dengan ras ekstrateritorial. Sebagian besar kekuatan sovereign telah mati jauh di dalam Myriad Beast Tomb. Meskipun kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial telah mati, mereka masih dipenuhi dengan roh jahat dan bahkan mencoba untuk mencemari tulang dari Sovereign Divine Beast. Tekad yang ditinggalkan oleh Sovereign Divine Beast kemudian diintegrasikan untuk tinggal jauh di dalam makam Myriad Beast untuk melindungi tulang,
dan pada saat yang sama, menekan orang mati dari ras ekstrateritorial. Tempat di mana banyak binatang ilahi yang berdaulat dikuburkan dikenal sebagai pemakaman ilahi. Para pahlawan berkumpul bersama, jauh di dalam Myriad Beastum. Area itu selalu dipenuhi dengan gas kematian yang kental. Saat kegelapan menutupi seluruh negeri, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Swoosh! Suara angin kencang tiba-tiba pecah dalam kesunyian yang mematikan dan banyak bayangan melesat di langit. Mereka mencabik-cabik gas kematian dalam sekejap mata, lalu pergi jauh ke makam binatang segudang. Bayangan ini adalah Mu Chen dan teman-temannya, yang sedang dalam perjalanan ke pemakaman ilahi. Sekarang kita berada jauh di dalam makam segudang binatang, kita seharusnya sudah mendekati makam ilahi. Mu Chen berada di depan kelompok itu, cahaya hitam di antara alisnya berkilauan. Meskipun dia tidak mengaktifkan mata pembasmi, dia masih bisa menembus gas kematian dan merasakan sekelilingnya dengan tajam. Ini memungkinkan kelompok tersebut untuk menghindari roh binatang. Nine Nether, Han San, dan sisanya mengangguk. Mereka mempercayai Mu Chen sepenuhnya. Mereka telah menikmati perjalanan yang begitu mulus sejauh ini, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berada di tempat berbahaya yang terkenal di tanah binatang ilahi. Mereka tahu bahwa mereka berhutang perjalanan yang relatif mudah ini karena kejelian Mu Chen. Jika dia tidak memeriksa wilayah itu sebelumnya, lalu memilih rute teraman untuk bepergian, mereka mungkin telah diserang berkali-kali oleh roh binatang. Beberapa kelompok mungkin sudah mencapai makam ilahi, kata Nine Nether. Dia melihat gas kematian abu-abu di daerah itu dan bertanya-tanya apa hal mengerikan yang ada dalam kegelapan. Mu Chen mengangguk. Meskipun mereka telah menyalip banyak grup, mereka masih belum bisa mengejar beberapa dari mereka. Para pemimpin dalam kelompok ini benar-benar jenius. Mereka mewakili elit di antara mereka yang telah memasuki tanah binatang ilahi. Bahkan Golden Sky Prime akan mewaspadai mereka. Dengan demikian, lawan mereka di pemakaman ilahi akan menjadi jenius tertinggi di tanah binatang ilahi. Karena itu akan sulit untuk menonjol dari mereka dan memiliki harta karun. Meskipun akan sulit, Mu Chen tidak takut dan penuh dengan semangat juang. Bagaimanapun, seorang guru harus siap untuk mengatasi rintangan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Swoosh! Saat darah di tubuhnya mendidih, Mu Chen mempertahankan kecepatannya, lalu berubah menjadi bayangan, melesat melintasi pegunungan abu-abu. Pada saat roh binatang di pegunungan memperhatikan kelompok itu, mereka sudah dalam perjalanan keluar. 4 jam berlalu sebelum Mu Chen dan teman-temannya mulai melambat. Mereka mendarat di puncak gunung yang tertutup hutan kelabu, lalu melihat ke kejauhan. Tanah di depan mereka tidak lagi abu-abu, tapi merah tua. Sepertinya tanah itu telah berlumuran darah selama ribuan tahun. Dan bukan hanya darah biasa, tetapi darah para penguasa, karena ada penindasan yang kuat yang keluar dari negeri ini. Bahkan Mu Chen, yang memiliki perlindungan naga asli dan burung phoenix asli, mengalami kesulitan bernapas karenanya. Ngarai di tanah itu dalam dan bahkan lengkungan ruang angkasa tampak hancur. Ini karena pertempuran sengit yang terjadi di sini. Pertempuran itu sangat sengit, bahkan setelah ribuan tahun, tempat ini masih belum bisa dipulihkan. Gas kematian merah bercampur dengan tekad yang telah ditinggalkan oleh banyak penguasa akhir. Di dalam gas kematian merah terdapat menara tinggi yang terlihat seperti rumpun pohon. Menara ini berfungsi sebagai perisai dan mengisolasi daerah tersebut dari dunia luar. Gas kematian merah disimpan di dalam area, tidak bisa keluar. Mu Chen menyipitkan matanya dan cahaya hitam di antara alisnya berkilauan. Dia berubah menjadi serius saat dia melihat ke menara yang tinggi. Dengan bantuan Exterminating Eye, dia bisa melihat bahwa itu bukanlah menara yang tinggi, tapi sebenarnya kerangka. Dia tidak bisa melihat kerangka siapa mereka, tapi dia yakin bahwa mereka berasal dari banyak jenis binatang ilahi. Kerangka ini menutupi seluruh wilayah, melindungi mereka yang telah mati di dalamnya. Apakah ini pemakaman ilahi? 9 Nether melihat pemandangan agung dan terkejut. Kelompok mereka seperti semut kecil dibandingkan dengan banyak kaki tangan di kuburan. Harus. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah lain. Dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual, membuatnya jelas bahwa kelompok lain telah tiba. Sepertinya berita tentang kuburan telah menyebar. Banyak dari kelompok yang kuat akan menuju ke arah ini. Han San menghela nafas. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari seluruh dunia, kata Mu Chen, tidak terkejut.
Meskipun klan Supreme Divine Beast ini mendapat informasi yang baik, mereka tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang. Ditambah lagi, mereka telah diawasi, jadi yang lainnya akan tahu ketika mereka memasuki makam Myriad Beast. Mu Chen tahu bahwa kelompok hewan ilahi tertinggi itu tidak akan dengan sengaja menyembunyikan berita dari yang lain. Bagaimanapun, tempat-tempat seperti itu berbahaya, dan mereka yang ingin menerobos harus memiliki beberapa kemampuan jika mereka ingin mendapatkan keuntungan. Jika mereka tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, seluruh tim akan binasa. Ayo pergi ke sana. Mu Chen tiba-tiba melihat ke sudut di cincin luar pemakaman ilahi. Fluktuasi energi spiritual memancar dari bongkahan batu, membuatnya tampak jelas bahwa banyak kelompok berkumpul di daerah itu. Meskipun Mu Chen dan teman-temannya memiliki beberapa informasi tentang pemakaman ilahi, informasinya tidak tepat. Karena itu, mereka pikir akan lebih baik bagi mereka untuk mengikuti di belakang yang lain. 9 neter dan sisanya mengangguk setuju dengan rencana ini. Mu Chen memimpin dan langsung melesat ke daerah tersebut. Setelah beberapa menit, dia berdiri di salah satu batu besar, dengan 9 neter dan sisanya mengikuti di belakang. Mereka terkejut melihat begitu banyak kelompok sudah berkumpul di daerah tersebut. Semua ukuran kelompok berdiri di atas batu besar, masing-masing kelompok berbeda satu sama lain. Banyaknya orang yang berkumpul sangat mencengangkan. Mu Chen terkejut dengan kuantitas mereka dan tahu bahwa dia tidak boleh menganggap enteng mereka. Saat Mu Chen melihat sekeliling cincin luar, dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya untuk melihat jauh di dalamnya. Di sana, beberapa orang sedang duduk bersila di atas beberapa batu besar. Dia membeku ketika dia melihat mereka, lalu kulitnya mulai menegang. Ini karena dia merasa sangat terancam oleh mereka. Mereka adalah klan binatang spiritual tertinggi, kata 9 neter lembut. Dia tampak serius. Orang-orang ini akan menjadi lawan terkuat mereka. Mu Chen mengangguk. Dia tertarik pada satu kelompok unik di antara mereka yang berkumpul. Kelompok itu memiliki mata berwarna-warni dan cahaya kristal di atas mereka, memancarkan kekuatan misterius. Seorang wanita cantik, yang berjubah hijau, sedang duduk bersila di depan orang-orang ini. Dia memiliki alis yang halus dan tampak anggun. Dia memancarkan aura yang tidak bisa dianggap remeh. Itu adalah klan Merak 9 warna. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan, yang sebanding dengan klan Phoenix, kata 9 neter lembut. Mu Chen mengangguk. Namun, dia tahu bahwa, meskipun garis keturunan 9 warna Peacock klan sebanding dengan klan Phoenix, mereka tidak memiliki reputasi yang baik. Itu pasti klan penusuk surga, kata Mu Chen, menunjuk dan melihat ke arah lain. Dia bisa melihat orang-orang kurus berdiri di platform batu, masing-masing memegang tongkat batu. Meskipun mereka terlihat biasa, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang memancar dari mereka. Klan kera penusuk surga adalah salah satu dari klan hewan spiritual tertinggi. Itu adalah klan burung raksasa. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke platform batu di sebelah kanan. Orang-orang berdiri dengan malas, tetapi dia memperhatikan bahwa mereka tampak tajam. Klan burung raksasa adalah klan tertinggi. Mereka memiliki garis keturunan tertinggi dan sayap mereka seperti awan. Apalagi kecepatan mereka secepat kilat. Mu Chen mengarahkan pandangannya pada seorang pria yang duduk bersila dengan mata tertutup di depan kelompok. Dia memiliki rambut abu-abu dan terlihat kurang tajam dari teman-temannya. Namun, Mu Chen tahu bahwa dia adalah yang paling kuat di antara klan burung raksasa. The Divine Crane Clan ada di sisi itu. Saat Mu Chen melihat sekeliling, dia menjadi lebih serius. Dia tidak bisa menahan nafas. Di antara tim papan atas, mereka berada pada posisi terbaik untuk mendominasi. Karena itu, tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas mereka. Mu Chen menghela nafas dan berbalik untuk melihat platform batu di depannya. Namun, pada saat itu, dia merasakan pandangan dingin ke arahnya, menyebabkan udara di sekitarnya langsung menjadi dingin. Mu Chen mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di sana, dia melihat orang-orang dari klan Phoenix berdiri dengan bangga di platform batu. Di antara mereka, seorang pria berkemeja biru menatap tajam ke arahnya. Penampilannya sangat tajam, sepertinya itu bisa menembus lubang di Mu Chen. Pria berkemeja biru itu mengipasi dirinya sendiri dengan kipas bulu biru sedingin es. Udara dingin bertahan di sekelilingnya dan saat dia berbicara. Apakah kamu yang mengintip tadi? Bai Ming, apakah kamu yang mengintip tadi?
Ketika pria berkemeja biru melambaikan kipas bulu biru sedingin es dan berbicara, semua kelompok mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Menurutku dia adalah manusia, dia bersama klan Sembilan Neter dan klan Badak Iblis. Dia berani memprovokasi klan Phoenix. Petik 2. Bai Ming tidak bisa dianggap enteng. Saya telah mendengar bahwa dia baru saja mencapai Grade 8 Sovereign. Artefak kuasi ilahi di tangannya telah diberikan kepadanya oleh klan Phoenix. Ia dikenal sebagai fan spiritual Ice Phoenix. Ia memiliki kekuatan tempur yang hebat, dan seseorang dapat menggunakannya untuk melawan penguasa kelas 8 sejati. Petik 2. Orang ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Petik 2. Orang-orang di sekitar berbisik di antara mereka sendiri, dan banyak kelompok yang sombong atas kemalangan Mu Chen. Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 6, tetapi dia telah memprovokasi Bai Ming. Dia sedang mencari malapetaka sendiri. Wanita cantik dari klan Merak 9 Warna melirik Mu Chen dan membuang muka. Dia tidak tertarik pada manusia penguasa kelas 6. Beberapa jenius dari klan burung raksasa melipat tangan mereka dan menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Mereka menunggu untuk menonton kesenangan. Klan tertinggi lainnya memandang dengan acuh tak acuh. Mereka tidak berhubungan dengan Mu Chen, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menyinggung klan yang begitu kuat seperti klan Phoenix. Sembilan Neter dan sisanya menjadi pucat saat orang-orang memandang mereka dengan mengejek. Mereka tidak menyangka pria berkemeja biru itu begitu tajam dalam memilih Mu Chen sebagai orang yang memata-matai mereka. Mu Chen mengerutkan kening, tetapi dia sebaliknya tanpa ekspresi. Dia tidak bingung dengan tatapan tajam dari pria berkemeja biru itu. Ini bukan halaman seseorang. Mengapa saya tidak bisa melihat-lihat? Mu Chen berkata dengan tenang, dengan alis terangkat. Saat dia membuat pernyataan itu, banyak kelompok mengangkat alis mereka. Mereka berharap Mu Chen memohon pengampunan tetapi sebaliknya, dia membantah Bai Ming. Dari mana orang ini mendapatkan keberaniannya? Ketika Bai Ming mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, dia meringkuk bibirnya untuk tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumannya, dan dia tampak menakutkan. Saudara Bai Ming, ini orang yang kita temui sebelumnya. Seseorang berdiri di belakang Bai Ming. Dia tampak akrab. Dia adalah Bai Bin, yang memiliki konflik dengan Mu Chen dan teman-temannya di zona perdagangan bebas. Oh, Bai Ming kaget. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kita tidak perlu mencari-cari dia. Dia baru saja menuju ke sini. Aku masih menggaruk-garuk kepalaku untuk mengetahui di mana menemukannya. Petik 2. Bai Bin menatap Mu Chen dengan mengejek. Dia merasa kasihan pada Mu Chen, karena dia tahu bahwa Mu Chen akan segera berada dalam kesulitan. Qi Hongwu dari Scarlet Phoenix Clan, yang berada di belakang Bai Ming dan yang lainnya, mengangkat alisnya dan menatap Mu Chen. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara. Jika Anda mundur sekarang, Anda mungkin bisa tetap hidup. Meskipun dia terdengar dingin, jelas dia berusaha membujuk Mu Chen untuk mundur sehingga dia tidak akan mati sia-sia. Bai Ming memandang Qi Hongwu dengan serius dan mengetahui niatnya. Namun, dia mengabaikannya. Meskipun Bai Ming adalah pemimpin tim, dia tidak bisa melakukan apapun padanya, karena dia berasal dari klan Phoenix Scarlet. Mu Chen terkejut karena Qi Hongwu telah memperingatkannya. Dia menatapnya dan menyadari bahwa meskipun dia tampak dimanjakan, dia memiliki karakter yang cukup baik. Namun, Mu Chen tidak akan mundur. Dia tidak takut pada Bai Ming, meskipun dia berasal dari klan Phoenix. Ini adalah masalah di antara generasi muda, dan seluruh klan tidak akan terlibat. Jika Bai Ming telah dikalahkan, dia akan terlalu malu untuk meminta bantuan, karena dia akan membuat dirinya bahan tertawaan dengan melakukannya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk pemakaman ilahi. Mengapa saya harus pergi dari sini dengan tangan kosong? Petik 2. Qi Hongwu melebarkan matanya dan menatap Mu Chen. Dia sudah mengungkapkannya dengan jelas kepadanya, tetapi Mu Chen masih bersikeras untuk tinggal, meskipun harus menghadapi kemarahan Bai Ming. Apa ada yang salah dengan dia? Dia mengertakkan giginya dan menggerutu karena marah. Setelah memelototi Mu Chen, dia membuang muka dan tidak bisa diganggu dengannya. Banyak kelompok yang memiliki ekspresi aneh, dan beberapa dari mereka tertawa sendiri. Manusia ini bodoh namun menarik. Karena dia tidak menerima nasihat Qi Hongwu, Bai Ming tidak akan melepaskannya begitu saja. Seperti yang mereka duga, Bai Ming melambaikan kipas bulunya, menatap Mu Chen, dan berkata,
meskipun kamu tidak kuat, kamu memang punya nyali, aku bisa membiarkan kamu memasuki pemakaman ilahi dan bahkan membantu kamu menghilangkan penghalang. Namun, saya membutuhkan sesuatu dari Anda. Bagaimana menurut Anda? Cahaya melintas di mata Mu Chen saat dia melihat Bai Ming. Ada keserakahan di mata Bai Ming, dan dia sepertinya tertarik pada sesuatu yang dimiliki Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba teringat pada Spirit of the Real Phoenix di tubuhnya yang telah dibentuk oleh Blood Essence dari Phoenix asli. Jika orang-orang dari klan Phoenix menyerap dan memurnikannya, kekuatan garis keturunan mereka akan ditingkatkan. Ini penting bagi Mu Chen untuk memurnikan tubuh naga Phoenix. Tidak mungkin dia memberikannya kepada Bai Ming. Mu Chen hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Bai Ming tidak terkejut. Dia mencibir dan berkata, masuk akal bagi Anda untuk menolak tawaran saya, tetapi, apakah Anda dalam posisi untuk menolaknya? Hembusan udara dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan ruang di depannya membeku. Udara dingin putih menyapu seperti pita dan berputar ke arah Mu Chen dan teman-temannya. Udara dingin yang putih membanjiri. Dimanapun itu berlalu, bahkan energi spiritual pun membeku. Kelompok di sekitar mereka dengan cepat mundur dan menjadi waspada. Bai Ming sangat kuat, dan bahkan Peak of Great Seven Sovereigns tidak akan berani bersentuhan dengan udara dingin. Ketika Nine Nether, Han San, dan yang lainnya melihatnya, mereka tegang. Energi spiritual di sekitar mereka melonjak, dan mereka siap untuk melawan. Meskipun mereka akan dirugikan jika berhadapan langsung dengan klan Phoenix, mereka tidak mungkin hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Namun, pada titik ini, Mu Chen melangkah maju. Tidak ada energi spiritual di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menurunkan semua pertahanannya. Kamu sedang mencari asapmu sendiri. Ketika kelompok melihat bahwa Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 6, tidak melakukan pertahanan apapun dalam menghadapi serangan Bai Ming, mereka menggelengkan kepala. Orang ini gila. Bai Ming juga terkejut dengan tindakan Mu Chen. Dia mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia segera menjentikkan jarinya, dan aliran cahaya dingin melesat ke arah dada Mu Chen. Pukulan itu akan cukup untuk menimbulkan cedera serius pada Mu Chen. Mu Chen tetap tanpa ekspresi saat udara dingin berputar ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Hati perak seukuran kepalan tangan memompa perlahan di telapak tangannya. Setiap kali dipompa, itu bergemuruh dan mengirimkan fluktuasi destruktif yang menyebabkan semua orang menjadi sangat pucat. Itu adalah jantung dari binatang yang melahap petir. Apa itu? Ini sangat kuat. Apakah orang ini gila? Dia membuat kita semua mendapat masalah. Petik 2. Kelompok-kelompok itu menjadi pucat dan dengan cepat mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dipegang Mu Chen di tangannya, mereka tahu bahwa begitu fluktuasi destruktif meledak, semuanya akan terpengaruh. Ada keributan besar, tetapi Mu Chen tetap tanpa ekspresi. Dia melemparkan hati perak ke aliran udara dingin, dan sikapnya yang tak kenal takut menyebabkan semua orang berkeringat dingin. Bai Ming mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Dia telah merasakan bahwa hati perak itu kuat, dan bahkan dia gemetar ketakutan. Mu Chen tidak takut padanya, karena dia memiliki hal ini untuk mendukungnya. Jika Bai Ming mundur sekarang, orang-orang akan berpikir bahwa dia takut pada Mu Chen. Aku tidak percaya kamu akan begitu gila. Bai Ming tampak serius. Aliran udara dingin sepertinya tidak terpengaruh, dan terus mengalir ke arah Mu Chen. Swoosh! Saat hati perak dan udara dingin akan bertabrakan, seberkas cahaya warna-warni melesat dari langit dan menyebarkan udara sedingin es. Ledakan. Bayangan tongkat mendarat dari langit dan menghancurkan sebagian dari udara dingin menjadi kehampaan. Swoosh! Swoosh! Beberapa serangan tajam dan kuat sepertinya datang pada waktu yang sama dan menghapus seluruh udara dingin. Setelah udara dingin disapu, Bai Ming menjadi lebih suram. Dia berbalik untuk melihat klan tertinggi lainnya yang telah melakukan serangan. Wanita dari klan Merak Sembilan Warna memandang Bai Ming dan berkata dengan dingin, jika kamu memiliki perseteruan, pergi dan selesaikan di tempat lain. Ini adalah pintu masuk pemakaman ilahi. Jika telah dihancurkan, apakah Anda dapat mengkompensasi kerugian kami? Petik 2. Hahaha, dia tidak akan bisa memberi kita kompensasi, kata pria kurus dari klan kera penusuk surga sambil tersenyum. Kekuatan tertinggi dari Divine Crane Clan berkata, Saudara Bai, tenanglah. Ini bukan tempat untuk bertarung. Petik 2. Beberapa kekuatan tertinggi dari klan tertinggi berkomentar secara bersamaan,
yang menyebabkan Bai Ming marah besar. Namun, dia waspada terhadap orang-orang ini dan tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menatap Mu Chen dengan cemberut dan duduk bersila lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tahu bahwa Bai Ming sangat marah. Orang-orang kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen dengan bingung. Alih-alih melawan serangan Bai Ming, dia hanya mengeluarkan item dan memaksa Bai Ming ke pojok. Ini di luar dugaan semua orang. Selain itu, Mu Chen mampu memaksa kekuatan teratas dari klan tertinggi untuk turun tangan dan menghentikan Bai Ming. Hal ini menimbulkan rasa dendam di antara mereka, oleh karena itu akan menjadi trigger point jika mereka harus berselisih di kemudian hari. Gerakan sederhana dari Mu Chen ini sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Mereka tidak lagi berani meremehkannya. Bahkan wanita cantik dari klan Merak Sembilan Warna menatap tajam ke arah Mu Chen. Dari konflik, mereka menyadari bahwa manusia penguasa kelas 6 ini tidak gegabah dan tidak berguna seperti yang mereka pikirkan. Beberapa kekuatan teratas saling memandang secara diam-diam dan mengangguk. Manusia dengan nama Mu Chen ini bukanlah orang yang sederhana. Kualifikasi. Sementara Bai Ming mencoba untuk tenang di luar pemakaman ilahi, suasananya menjadi canggung. Semua orang terus menatap Mu Chen, bingung. Ketika Bai Ming mencoba mempersulit Mu Chen, mereka mengira bahwa Mu Chen akan dipaksa tersudut. Bagaimanapun, mengingat besarnya kekuatan klan Phoenix dan Bai Ming, makhluk biasa tidak akan cocok untuk mereka. Dengan demikian, tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan dapat keluar dari situasi sulit ini dengan mudah, dan pada saat yang sama, mendorong Bai Ming ke dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, Bai Ming tidak berani menyinggung beberapa klan tertinggi, ketika mereka mencoba menghentikannya. Jika Mu Chen didorong ke sudut dan meledakkan hati perak, semua orang akan menderita. Pintu masuk ke pemakaman ilahi mungkin telah dihancurkan juga. Meskipun banyak dari mereka yang meragukan jika Mu Chen akan memiliki nyali untuk meledakkan hati perak, mereka tidak mau mengambil risiko. Mereka hanya bisa menghentikan Bai Ming agar Mu Chen semakin marah. Jika tidak, tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan dari situasi apapun. Jadi, tidak peduli betapa tidak mau mereka melakukannya, mereka harus keluar dan menghentikan Bai Ming, meskipun itu akan menyebabkan ketegangan di antara mereka. Itu diam dengan canggung. Wanita cantik dari klan Merak Sembilan Warna mengangkat matanya untuk melihat ke arah Mu Chen, lalu berkata dengan dingin, "Teman, kita semua ingin masuk ke pemakaman ilahi. Harap simpan benda yang Anda pegang dan hentikan penggunaannya untuk mengancam kami. Jika tempat ini dihancurkan, Anda akan memprovokasi semua orang di sini." Petik 2. Mereka tidak ingin terlibat dalam konflik antara klan Phoenix dan Mu Chen dan teman-temannya, tetapi mereka terpaksa melakukannya karena Mu Chen. Mereka sangat tidak senang tentang hal itu, jadi mereka harus memahami Mu Chen untuk menghentikannya agar tidak berlebihan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia hanya tersenyum. Dia kemudian mengesampingkan hati binatang yang menelan guntur dan berkata, "Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Namun, jika ada yang berpikir bahwa dia bisa menginjak-injak kita, saya tidak keberatan memberitahu dia bahwa kita juga memiliki taring." Petik 2. Keangkuhan. Bai Bin berteriak dari belakang Bai Ming. Dia sangat marah dan tampak pucat. Jelas bahwa Mu Chen mengacu pada mereka. Bai Ming telah kembali tenang sekarang, jadi dia tidak marah, tetapi hanya menatap tajam ke arah Mu Chen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Aku akan mengingat apa yang kamu katakan." Bai Ming melambaikan tangannya untuk menghentikan Bai Bin, lalu berkata dengan datar, "Saya harap Anda akan selalu menyimpan benda ini." Ketika kelompok mendengar apa yang dikatakan Bai Ming, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Meskipun dia terlihat tenang, semua orang tahu bahwa dia ingin membunuh Mu Chen. Mereka menggelengkan kepala, berpikir sendiri. Meskipun orang ini memiliki beberapa cara, dia masih belum berpengalaman. Jelas bahwa dia memiliki nyali untuk bersaing dengan Bai Ming karena hati yang perak. Mereka tidak tahu apa benda itu, tetapi mereka tahu bahwa benda itu kuat. Mereka juga menebak bahwa ada batasan jumlah penggunaan yang bisa dimilikinya. Mereka percaya ini karena Mu Chen tidak akan membiarkan Bai Ming pergi begitu saja, kecuali ada batasan seberapa sering dia bisa menggunakannya. Dia akan melemparkannya langsung ke Bai Ming, jika tidak. Namun, dia tidak meledakkannya. Jadi, jelas bahwa dia menggunakannya hanya sebagai ancaman. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kata Mu Chen sambil tersenyum, menyelipkan Heart of the Thunder Devouring Beast. Objek ini sangat kuat,
jadi akan sia-sia menggunakannya di Bai Ming saat ini. Bai Ming memang kuat, bahkan lebih kuat dari Golden Sky Prime. Mu Chen tahu bahwa, jika dia harus bersaing dengannya, dia harus pergi dengan kecewa, bahkan jika menggunakan Heart of the Thunder Devouring Beast. Sebenarnya, alasan dia mengeluarkan hati binatang yang melahap guntur hanyalah untuk menakut-nakuti mereka yang memiliki motif jahat. Bagaimanapun, jika seseorang tidak menunjukkan kekuatan yang cukup, dia akan menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu, Mu Chen berpikir bahwa dia mungkin juga menakut-nakuti semua orang di awal untuk menghindari masalah di masa depan. Ini ternyata merupakan langkah yang baik, karena Bai Ming tidak hanya mewaspadai dia, tetapi bahkan klan tertinggi pun takut padanya. Inilah mengapa mereka turun tangan untuk menghentikan Bai Ming dan mencegah hal-hal menjadi tidak terkendali. Ketika wanita cantik dari klan Merak Sembilan Warna memandang Mu Chen, dia bingung dengan kurangnya rasa takut di matanya. Apakah manusia penguasa kelas 6 ini memiliki cara lain untuk bersaing dengan Bai Ming, selain hati perak? Karena dia tidak bisa menemukan jawaban, dia hanya menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pertanyaan itu. Selain itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia bisa masuk ke pemakaman ilahi, dia tidak bisa diganggu dengan perselisihan antara Mu Chen dan Bai Ming. Mereka berdua harus tetap tenang sekarang dan hanya fokus untuk tidak menghancurkan tempat itu. Tuan-tuan, ini adalah pintu masuk ke pemakaman ilahi. Ada 2 wilayah di dalamnya. Hanya ada binatang spiritual di wilayah luar. Jika Anda yakin, Anda bisa mencoba masuk. Wanita cantik itu melihat ke arah kelompok dan berkata dengan datar. Namun, jika Anda ingin memasuki wilayah dalam, Anda harus memiliki kualifikasi. Kongling Fairy, apa kualifikasinya? Seseorang bertanya. Mu Chen menatap Kongling dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang berbahaya, dengan kekuatan yang sebanding dengan Bai Ming. Mata Kongling berbinar dan dia berkata dengan tenang, kamu harus memiliki hati roh binatang tingkat 8 untuk bisa masuk. Setelah mendengar ini, banyak kelompok menjadi pucat dan ada keributan. Untuk memasuki wilayah dalam, mereka harus membunuh roh binatang tingkat 8 untuk mendapatkan jantungnya. Roh binatang tingkat 8 sebanding dengan penguasa kelas 8. Selain kelompok tertinggi, tidak ada yang memiliki keberanian untuk menantang roh binatang tingkat 8. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan roh binatang, mereka harus membayar mahal untuk itu. Jantung dari roh binatang kelas 8. Mu Chen mengerutkan kening saat mendengar ini, lalu melihat 9 neter dan yang lainnya. Ini bukanlah kualifikasi yang mudah. Meskipun roh binatang kelas 8 memiliki kecerdasan spiritual yang rendah, mereka memiliki kekuatan penguasa kelas 8. Setiap kelompok biasa akan benar-benar musnah jika mereka tidak berhati-hati dalam menantang mereka. Saat ini, ada kurang dari 10 grup yang memenuhi syarat untuk menantang roh binatang kelas 8. Aku ingin tahu apa yang ada di wilayah dalam. Mu Chen tiba-tiba berkata, matanya berkilauan. Ketika kelompok yang lain mendengar ini, mereka menoleh ke arah Kongling. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah tempat khusus, mereka tidak tahu harta apa yang ada di dalamnya. Kongling memandang Mu Chen dengan senyum tipis dan berkata, kamu akan mengetahuinya sendiri ketika kamu memenuhi syarat untuk masuk. Dia tampaknya mengejek Mu Chen, karena dia jelas tidak berpikir bahwa dia bisa masuk ke wilayah dalam. Mu Chen tidak marah karena dia telah mengejeknya, tapi hanya tersenyum dan berkata, terima kasih. Aku akan melihatmu di bagian dalam. Petik 2. Kongling terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia bertanya-tanya apakah dia mencoba mendorong dirinya sendiri terlalu jauh, atau apakah dia masih memiliki cara tersembunyi lainnya. Gas kematian paling tebal saat ini. Karena itu, menunggu hingga subuh menjadi waktu terbaik untuk memasuki makam ilahi, ujarnya. Terima kasih, Kongling Fairy. Kelompok-kelompok tersebut sangat berterima kasih kepada Kongling karena telah berbagi informasi dengan mereka. Orang-orang dengan status dan kekuatannya biasanya hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak peduli untuk membantu orang lain. Ketika Kongling mendengar ucapan terima kasih mereka, dia hanya tersenyum. Sebagai anggota dari klan Merak Sembilan Warna, dia tidak ingin orang lain mengikuti secara membabi buta di belakangnya dan kehilangan nyawa. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Kongling, Mu Chen dan teman-temannya duduk bersila dan beristirahat, karena mereka belum bisa memasuki pemakaman ilahi. Saat Mu Chen memfokuskan pikirannya, dia tiba-tiba melihat Spirit of the Real Phoenix di lengannya bergerak.
Gerakan tersebut mengandung rasa takut akan kekuatan yang serupa dan, pada saat yang sama, memiliki rasa kedekatan. Jantung Mu Chen melonjak. Jika itu terasa dekat dengan sesuatu, itu pasti terkait dengan garis keturunan. Hanya ada dua hal yang akan membuat Phoenix sejati merasa dekat dan ketakutan pada saat yang sama. Phoenix jantan sejati dan burung abadi. Belum ada rumor tentang kematian Phoenix pria sejati, jadi pasti yang terakhir. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke pemakaman ilahi yang luas. Burung abadi primordial memang mati di sana. 3 esensi darah yang diwarisi. Mu Chen tetap tenang sementara Bai Ming menatapnya dengan mengejek. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Bai Ming dan yang lainnya berdiri di atas platform batu besar di dekat altar. Klan burung raksasa, klan merak 9 warna, dan kelompok lainnya secara mengejutkan datang lebih awal. Mu Chen terkejut menemukan beberapa kelompok lain selain dari kelompok tertinggi. Mereka berasal dari klan binatang ilahi yang kuat. Namun, mereka dalam kondisi yang buruk. Pasti ada korban saat mereka berurusan dengan roh binatang tingkat 8. Saat Mu Chen melihat sekeliling, orang-orang juga melihat kelompoknya. Mereka terkejut melihat jumlah orang di tim Mu Chen tidak berkurang. Ini berarti tidak ada korban jiwa ketika mereka membunuh roh binatang kelas 8. Alih-alih menganggapnya luar biasa, mereka menatap Mu Chen dengan menyedihkan. Mereka secara tidak jelas merasakan fluktuasi mengerikan yang memancar dari hati binatang pemakan guntur, dan mereka yakin bahwa Mu Chen telah menggunakannya untuk membunuh roh binatang tingkat 8. Mu Chen mengandalkannya untuk menghentikan Bai Ming menyerang mereka. Karena dia telah kehilangan objeknya, dia tidak akan menggunakan apa-apa untuk melawan Bai Ming. Ketika mereka melihat bahwa Mu Chen dan timnya tampak tanpa cedera, mereka merasa bahwa dia menyedihkan. Beberapa kelompok menggelengkan kepala. Mu Chen terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa Bai Ming adalah seorang vegetarian, dan dia tidak membunuh? Jika Bai Ming ingin membunuh mereka, seluruh tim akan mati di tempat ini. Bahkan jika klan 9 Netherbird mengetahuinya nanti, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Pemimpin tim klan burung raksasa memandang Mu Chen dengan penuh minat. Dia ingin tahu apakah Mu Chen tidak takut pada Bai Ming, atau dia bodoh. Sejak dulu sampai sekarang, Kong Ling tidak memandang Mu Chen. Dia telah menghentikan Bai Ming di luar pemakaman ilahi karena dia tidak ingin dia dan Mu Chen bertengkar dan mencegah mereka memasuki wilayah dalam. Sekarang mereka telah masuk, dia tidak bisa diganggu tentang kesejahteraan Mu Chen. Orang-orang memandang Mu Chen dengan emosi yang berbeda. Namun, Mu Chen tetap tenang dan terbang menuju platform batu yang sama dengan teman-temannya. Mu Chen, lihat, Nine Nether berteriak dengan semangat saat Mu Chen mendarat. Mu Chen melihat ke arah yang ditunjuk 9 Nether dan menyipitkan mata. Sebuah ukiran batu muncul di puncak di bagian utara altar besar. Sepasang sayap besar ada di pahatan batu, menutupi langit. Itu tampak seperti burung Phoenix dan tubuhnya terbakar dalam nyala api yang tidak mudah rusak. Meskipun itu hanya ukiran batu, penindasan kuno memancar darinya dan menyebabkan darah seseorang mengalir perlahan. Mu Chen merasakan Spirit of the Real Phoenix di tubuhnya mulai bergerak. Teriakan burung Phoenix bergema tidak jelas, dan itu dipenuhi dengan rasa kedekatan dan rasa hormat. Menerjang, Mu Chen menghela napas dalam-dalam, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia belum melihatnya, dia yakin bahwa pahatan batu itu adalah primordial Undying Bird, menilai dari reaksi dari Spirit of the Real Phoenix. Dia benar, burung yang tidak mati memang telah mati di wilayah dalam pemakaman ilahi. Dalam hal ini, esensi darah yang diwariskan dari burung yang tidak mati seharusnya ada di sini. Mu Chen menekan kegembiraannya saat dia menyadari bahwa ada 3 pahatan batu serupa di altar. Pahatan batu lainnya adalah seekor burung raksasa dengan sayap seperti awan. Itu sangat indah dan memiliki spiritualitas yang luar biasa. Itu tampak hidup saat mengepakkan sayapnya. Ini adalah, Mu Chen melihat ukiran batu burung raksasa yang aneh dan tidak bisa melihat apa itu. Itu adalah burung spiritual Myriad primordial. Ia juga merupakan binatang ilahi, tapi sudah punah, kata Nine Nether dengan hormat. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, selama zaman primordial ketika ras ekstrateritorial menyerbu dunia 1000 besar, ada kerugian besar. Binatang ilahi langka ini punah tanpa warisan, dan mereka secara bertahap menjadi makhluk spiritual biasa. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Perlombaan ekstrateritorial adalah musuh utama dari 1000 dunia. Satu invasi sudah cukup untuk menyebabkan 1000 besar dunia menderita kerugian yang begitu besar hingga klan punah.
Bagaimana dengan yang lainnya? Mu Chen memandangi ukiran batu terakhir dengan kepala binatang besar melihat ke langit. Itu hitam, dan tubuhnya berdiri tegak. Telapak tangannya besar seperti gunung, dan jika dibiarkan jatuh, bumi akan runtuh. Itu adalah Primordial Desolated Beast. Itu adalah binatang ilahi kuno dengan kekuatan besar. Ia memiliki kekuatan kegilaan dan begitu ia memasuki kondisi itu, kekuatan tempurnya berlipat ganda. Klan Heaven Piercing AP mirip dengan itu, dan mereka seharusnya memiliki garis yang sama dengan Primordial Desolated Beast, jelas Nine Nether. Apapun yang telah dicatat dalam kitab kuno adalah benar. Selama zaman primordial, ada 3 makhluk berdaulat. Sebelum mereka dihancurkan di tanah binatang ilahi, mereka telah melakukan serangan balik dan membunuh semua penguasa dari ras ekstrateritorial dan menekan mereka dengan segel. 9 Nether berkata dengan hormat saat dia melihat ke altar besar. 3 binatang yang berdaulat. Mu Chen mengangguk. Mereka memenuhi gelar itu, mengingat apa yang telah mereka lakukan. Mu Chen kemudian melihat ke tanah merah, aneh di luar altar dan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat tempat di mana binatang harta karun telah mati dan lubang hitam misterius. The Blood Essence of the Treasure Beast telah menghilang di dalam. Mu Chen bertanya-tanya apakah keduanya terkait. Bagaimanapun, dia harus lebih berhati-hati. Sepertinya kelompok-kelompok yang seharusnya ada di sini semuanya telah tiba. Saat Mu Chen sedang berbicara dengan Nine Nether, Kong Ling mengangkat matanya dan berkata dengan datar, karena kalian semua berhasil masuk ke sini, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan yang besar. Wilayah dalam adalah tempat 3 binatang berdaulat mati selama zaman primordial. Itu sesuai apa yang Anda harapkan. Anda akan dapat menemukan darah warisan mereka di sini. Petik 2. Selain kelompok tertinggi yang sudah mengetahui tentang ini, kelompok lainnya termasuk 9 Nether dan teman-temannya melebarkan mata mereka. Namun, Kong Ling berhenti sejenak dan berkata, hanya ada 3 esensi darah yang diwariskan, yang berarti hanya 3 orang yang bisa mendapatkannya. Sisanya akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Kelompok-kelompok lainnya pada awalnya merasa senang, tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Kong Ling, mereka merasa selimut basah telah dilemparkan kepada mereka. Hanya ada 3 esensi darah yang diwarisi, yang berarti bahwa 2 kelompok akan pergi dengan tangan kosong, dan itu mungkin mereka. Mu Chen tampak tenang. Meskipun dia tidak tahu situasi sebenarnya, dia berharap bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan esensi darah yang diwarisi. Dia tidak optimis sejak awal, sehingga tidak merasa kecewa. Setelah Kong Ling berbicara, ada keheningan di platform batu. Meskipun mereka yang telah memasuki wilayah dalam memiliki kekuatan luar biasa, semua orang tahu bahwa hanya 5 kelompok yang memenuhi syarat untuk memperjuangkan 3 esensi darah yang diwarisi. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, meskipun mereka merasa sulit untuk menelannya. Pemimpin tim dari 5 kelompok adalah penguasa kelas 8, apalagi arai mereka. Mereka 1 tingkat lebih tinggi dari kekuatan teratas lainnya, dan 1 orang saja dapat menghancurkan seluruh kelompok. Kelompok-kelompok lainnya diam. Bai Ming adalah orang pertama yang berbicara. Karena kita sudah jelas tentang aturannya, aku akan memilih esensi darah yang diwariskan dari burung abadi primordial. Karena itu, dia segera muncul di puncak tangga batu. Ada jalan menuju ke ukiran batu primordial Unding Bird dan itulah satu-satunya cara untuk itu. Hati 9 Nether tenggelam ketika dia melihat bahwa Bai Ming telah memilih esens darah yang diwarisi dari burung abadi. Mereka harus bertarung dengannya untuk mendapatkan esensi darah yang diwarisi. Esensi darah warisan dari Primordial Unding Bird dan klan saya berasal dari garis yang sama. Saya berharap kalian semua akan membiarkan saya memilikinya, kata Bai Ming dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Dia berdiri di alun-alun dan menatap orang-orang yang berdiri di platform batu. Pemimpin tim klan burung raksasa melipat lengannya dan tersenyum. Dia tidak berniat memperebutkannya dengan Bai Ming, karena dia tidak menargetkan esensi darah dari burung abadi primordial. Kong Ling tidak menanggapi, karena dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan esens darah dari burung spiritual segudang dengan Zhong Qingfeng. Klan kera penusuk surga dan klan bangau ilahi juga tidak menyerang, karena mereka mengincar esensi darah dari binatang buas primordial. Klan kera penusuk surga memiliki garis keturunan dari binatang buas, sedangkan klan bangau ilahi mengincar kekuatan kegilaannya. Karena 4 kelompok tertinggi tidak ingin bertarung dengan Bai Ming, kelompok lainnya juga tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, Bai Ming berasal dari klan Phoenix, dan mereka mewaspadai kekuatannya yang luar biasa.
Jadi, setelah Bai Ming berbicara, tidak ada yang berani menantangnya, dan ada keheningan. Ketika Bai Bin melihatnya, dia tertawa sendiri. Dia kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen. Setelah saudara Bai Ming mendapatkan esensi darah warisan burung abadi, dia akan berurusan denganmu. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia terkejut saat melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Kelompok tertinggi lainnya juga terkejut. Setelah Bai Ming berbicara, Mu Chen, yang telah berdiri di depan 9 meter dan yang lainnya, diam-diam melangkah keluar dan berjalan perlahan menaiki tangga. Terjadi keributan, dan tampak jelas bahwa tidak ada yang menyangka manusia yang telah menyinggung Bai Ming menamparkan wajahnya alih-alih memanfaatkan kesempatan ini untuk lari demi hidupnya. Bai Ming berhenti tersenyum dan memandang dengan acuh tak acuh pada Mu Chen, yang sedang naik. Dia segera meringkuk bibirnya. Dia lelah hidup.